Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dun sana Soro Minang TV, Udes, Kito Ariko benar-benar mendapatkan, kalau mau istilah, mendapatkan durian runtuh suananya untuk SMTV. Kena? Dek nampak ada datuk modelnya durian atau apa gitu. Durian Enggak. Bukan. Seorang yang ya kan? Durian. Sehingga kita harus podcast mendadak. Ya. Harus podcast mendadak ya. Biasanya kita siang-siang podcast gitu sangat. Siang biasa, untuk lalu untuk persiapan ke malam. Tapi perintah pimpret enggak bisa. Enggak bisa. Harus kini. Ya. Karena memang waktu tamu kita sangat sempit. Alhamdulillah, Nusana Soro Minang TV sadonyo, hariko Ahad 9 balik Juni 2022, kita bersuah balik jodoh sana dalam program podcast khusus bersama salah seorang tokoh yang nanti kita akan perkenalkan dan kita sampaikan kepada Nusana sadonyo. Tentu Budes, kita kan tetap berdoa ya dalam kondisi apapun, Nusana kita di rumah untuk tetap sehat, ya kan? Tetap mempunyai waktu yang berkualitas bersama keluarga. Kalau nanalun punya bini, mudah-mudahan capek dapat bini. Kok nanalun punya uda, mudah-mudahan capek dapat uda. Jangan kadang amin. Kalau Nala punya. Jangan manga-manga. Cukup gitu. Oke. Nusana Soro Minang TV sadonyo, ikutin seperti biasa live streaming kita fanpage Facebook dan YouTube Soro Minang TV dalam rangka podcast khusus berbicara dan berdiskusi tentang kejadian yang sangat luar biasa. Ya Budes ya. Apa kejadiannya Budes? Kejadian yang terjadi oleh UAS beberapa waktu yang lalu. Betul. Kini terjadi dengan putra Minang sendiri, tokoh Minang sendiri, Warga Batam. warga Batam. KTP masih KTP Batam. Oh, dek lacok lah balik lah menjadi tokoh nasional, mah tahu KTP gue lo pindah gitu ya. Lah pindah ke Payakumbuh balik. Masya Allah, berarti masih warganya Pak Rudi ya. Warga Batam asal Sumatera Barat ya. Oke. Yang mana beliau tadi malam lah berarti. Betul, tadi betul. malam beliau dideportasi dari Singapura. dipulangkan balik ke Indonesia. Seperti kasus yang dialami UAS. oleh ulama besar kita yang sangat dicintai oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonyo, ikuti bincang-bincang kami dengan Bapak Anton Permana Datu Itam yang Allah basadio dengan sangat-sangat rendah hati beliau mendatangi Soro Minang TV dan menghadiri undangan daripada Soro Minang TV sendiri. Iya. Sangat bangga kami Soro Minang TV, Ambo host Safril Bahar, Desmanis. dan Desmanis. Ikuti liputan kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke. Ande suananya gue Budes kalau ndak tibo Budes tadi hilang nan salamu gua tukang otak orang rupanya nan datang gua tukang otak lah gitu dalam tanda petik. Kenapa mengetahui betul beliau adalah pucuk dicinta ulah pucuk nanti bo. Wak sangat memahami beliau memang orang yang Pak Anton Permana orang yang punya intelektualitas yang cukup luar biasa, mempunyai literasi apapun, budaya, politik, apalagi agama, ya kan? Pokoknya enggak bisa dikecek lah dah. Wah lah sampai mengecek je beliau tadi. Tulisan-tulisan beliau menjadi kontroversial ya di Indonesia gitu ya. Oke. Di sana Soro Minang TV kita perkenalkan di samping kita yang di tengah-tengah Budes dan Pak Safril. Beliau adalah Bapak Anton Permana Datu Itam. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Dunsana Soro Minang TV. Suaro Minang TV. Suaro Urang Awak. Suaro Minang TV. Suaro Urang Awak. Luar biasa. Oke. Pak Anton, sebelum kita fokus ke berbicara, karena sebenarnya tadi malam kami telah mendapatkan informasi dan dalam sebuah liputan kami dalam program kami Kabar Soro Minang pukul 10 sampai jam 11 malam setelah masuk ke WA kami lah sampaikan
termasuk membacakan seluruh kronologis yang sudah beredar dari grup WA tersebut. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ, indah ada salahnya Dunsana Soro Minang TV, karena memang yang menonton Soro Minang TV tidak hanya warga Batam, beberapa banyak juga penggemar yang mungkin dari kampung, dari Malaysia, Jakarta dan segala macam. Indah ada salahnya kami pingin mendapat sangene profilnya Pak Anton, ya bagaimana siapa sebenarnya seorang Anton Permana dan segala macam, sehingga nanti bisa menjadi salah satu hubungannya benang merah dengan kasus yang kita ceritakan berikut itu gitu. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bakso Minang, bakso awak. Bakso Minang, kalau memang bisa bakso Minang. Nggak tahu deh kalau lah saja menjadi ayam ngelogak. Jadi sebelumnya aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Suara Minang TV. Sebenarnya dari dulu sebenarnya ingin datang mana Suara Minang TV luar biasa. Yang penting ini adalah sebuah kehormatan. Justru Ambo merasa terhormat diundang ke Suara Minang TV yang namanya lagi bergema tidak hanya juga di Kota Batam, juga di 3 negara. Masya Allah. Kita selalu memantaunya, apalagi dengan ikon Bu Des Manis. Kurang kampung Ambo jangan salah Pak. Orang kampung Ambo. Terus Suara Minang TV luar biasa. Jadi Ambo harapkan ke depan Suara Minang TV selalu berjaya. Amin. Dan menjadi pusat jalur kumpulan ikan bagi orang awak, kalau bisa tidak hanya di Batam, kalau perlu di seluruh Nusantara. Amin. Jadi pemersatu. Amin, ya sehingga Rabbal Alamin. Bagaimana orang Minangkabau terdahulu kembali tegak kepaloi. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya mau sapu dari Dunsana Minang TV, jangan lupa subscriber. Itu penting itu, lonceng itu kan. Iya. Memang kalau Pak Anton gue enggak kenalkan tadi Baso Balau gue YouTubernya juga. Bukan YouTuber videoer. Videoer. Ya. Jangan lupa supaya Suara Minang TV selalu bergema di mana sampai kemanapun. Jadi terima kasih Pak Sarapri Bahar. Beliau aku lah kenal lama kok, Bu Des. Tak tahun 2003 kita wasabo. Alun pemilu pilpres pilkada Lunado lah. Nah, kita udah bertemu luar biasa. Jadi sedikit nama perkenalkan diri. Ya. Kok nama orang Jawa Sunda, Anton Permana. Anton Permana ya. Bagala Datuk Hitam. Datuk Hitam. Dari pasukan Simabua dari negari Kotonompe. Kalau kampung Modes. Kotonompe Payakumbuh. Alhamdulillah mau di Batam sejak tahun 2000. Berarti dah 22 tahun kok Pak. 20 tahun. Punya anak 3 orang, istri juga asli Payakumbuh, Kota Baru Semelonggang. Blok M, Blok Mudia. Kawan juga Budes kan. Sekolah. Jadi sama-sama orang Payakumbuh. Di Batam ya mungkin Dunsana yang lah tahu ya banyak kegiatan. Betul. Pernah juga kerja di Mengkukuniang. Salah satu vendornya dulu namanya Astra Mikrotonik. Teknologi habis itu berubah menjadi AIT, Advanced Electronic. Habis itu berubah lagi Unisa. Mungkin ini mau nak tahu lah dah. Nah, gini loh tutui. Sejak Anton nak dah. Ya sampai. Ya kemudian ya selanjutnya sampai tahun kerja di sebagai buruh. Sebagai buruh habis itu ya mau berwira swasta. Banyak pekerjaan baik itu sebagai di konsultan politik sebenarnya. Yang konsultan politik. Terus ya sampai kuliah ke Padang, sempat balik ke Padang 2011 balik, 2005 balik ya. 2006 balik ya 4 tahun. Dan setelah 2016 2017 ikut pendidikan Lemanas, 2018 kuliah S3 di IPDN. Jadi S1 mutu di UT, usaha terakhir. Universitas terbuka ya. Awak adik Mada dulu malah kuliah, tapi takkan aku dian. Kemotivasi bagi kawan. Betul. Universitas terbuka itu salah satu universitas negeri terbaik. Di dunia malah? Iya, dan di dunia salah satu yang terbaik. Kalau orang daring-daring kini kami sejak dulu. Mau COVID curang salah ya? Ayo, dan mohon maaf, tingkat kelulusannya 20-30%. Betul. Berarti siapa yang lulus UT, insya Allah Android. Promosi lah. Iya. Oh, sama aja. Terus S2 Ambo, Magister Ilmu Hukum, tadi S1 Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Hukum di UNAN, Universitas Andalas. Alhamdulillah di Hukum. Itu selanjutnya ilmu pemerintahan kembali supaya linear S1 S3 di IPDN, pemerintahan dalam negeri. Sama ada Pak Leo Putra orang awak itu, Pak Ridwan, banyak orang kami satu angkatan, calon ketua Gema Minang ya, semoga sukses. Nah terus sama ikutin pendidikan Lemanas yang reguler. Yang reguler itu yang paling lama, karena Lemanas itu banyak, ada yang taplai itu 2 minggu 10 hari, ada yang
P3DA, ada yang Diklat, ada yang PPSA, PPRA. Ini banyak kok yang alumni Lemhanas, tapi yang kelas-kelasnya ada. Betul. Alumni 2018 dan selanjutnya mau lebih banyak berdomisili di Jakarta. Sampai sekolah yang paling tinggi yang mau dapatin kemarin 7,5 bulan di Rutan Baris Krim. Iya. Ya karena kita terbentuk seorang aktivis pejuang nama orang Minangkabau, mungkin diacuk baca buku Tan Malaka, acuk buku Buya Hamka, acuk awak berkiblat kepada Natsir, tokoh-tokoh Minang, awak orang luar biasa. Betul. Dalam menyuarakan sebuah kebenaran, mungkin mampu termotivasi seketik-seketik. Kalau sehebat mereka nggak mungkin. Seketik akhirnya mungkin yang lain udah tahu mau bikin tulisan, video, akhirnya mau dipermasalahkan dengan saya di penjara. Betul. Tapi perlu menjelaskan pasal yang dikenakan kepada Ambo itu bukan pasal ujaran kebencian, bukan tentang sara, bukan berita bohong, tapi pasal 15 Peraturan Nomor 146 tentang menyebarkan berita yang berlebih-lebihan, berita yang tidak lengkap dan patut diduga menimbulkan keonaran. Karena kan beda dengan berita-berita yang betul. selama ujaran kebencian, sara tidak. Dan itu Ambo lakukan persidangannya 66 kali. Paling banyak dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia. Sampai stafnya salah satu akan diberikan rekor muri. Nah, tapi kita banding. Mau diputuskan tanggal 23 Mei kemarin, mau divonis 10 bulan, menjalani 7,5 bulan, kita banding. Karena kita lihat baik itu dakwaan, tuntutan dengan vonis hakim tidak linear, tidak ada satu patah kata pun, kalimat pun yang bisa mereka buktikan itu adalah berita berlebihan, apalagi berita bohong. Asal dasar itulah kita melakukan banding. Jadi permasalahan hukum Ambo belum ingkrah. Belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Belum berkekuatan hukum tetap, dan bisa jadi insya Allah banyak terjadi pada aktivis yang lain, justru mereka bebas di pengadilan tingkat selanjutnya di Mahkamah Agung. Ada teman-teman namanya Bu Ida, penggal kepala Jokowi, ada kasus Saracen, masih ingat kasus Saracen? Itu bebas, divonis bebas. Jadi mohon doa saja, mungkin masih bebas, masih panjang perjuangannya. Amin. Dan apapun yang mau tulis, insya Allah itu adalah sebuah kajian. Dan ini pun juga baru pertama sebuah kajian ilmiah dipidanakan. Karena Ambo juga seorang dosen, pengajar, dan alumni Lemhanas. Memang bidang Ambo risiko, mau kaji tentang dua hal, tentang penolakan terhadap RUU Omnibus Law, yang kedua tentang TNI Urusan TNI Malang, itu tentang sebuah kritisan bagaimana perluasan kewenangan polisi yang menurut kajian ilmiah Ambo banyak melanggar aturan lainnya. Nah, seharusnya ini didiskusikan, tapi Ambo dipenjarakan. Masalah akhirnya mau di dalam penjara bertemu dengan Habib Rizik, bertemu dengan Bang Napoleon, dengan Ruslan Buton, Gus Nur, banyak bertemu pejuang-pejuang lainnya. Jadi semuanya ada hikmahnya. Seluruh Indonesia menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Promosi gratis. Panton. Siap. Informasi terakhir tadi malam yang kita dapatkan seperti yang kita sampaikan tadi di awal, Pak Anton dideportasi dari Singapura karena sebenarnya Pak Anton kunjungan bisnis sebenarnya, kunjungan bisnis ke Singapura ya. Iko seperti apa yang disampaikan Bu Des tadi itu seperti UAS yang pingin jalan-jalan tapi tidak boleh belum masuk ya kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya supaya jangan simpang siur informasi-informasi tersebut, mungkin Pak Anton Pak Datuk bisa sampaikan detail atau mungkin seperti apa sih sebenarnya kejadian-kejadian sehubungan dengan itu gitu. Baik, terima kasih Pak Sapil Bahar, Bu Des Manis. Bagus mau ceritakan kronologis ya. Iya, betul. Nanti baru kita kaji. Nah, anan tasire, tasure, dan tasuru. Malam tadi telah dikaji kok. Iya. Aku karena dikaji. Iya, betul. Apa penyebabnya? Bu Des itu kelebihannya. Jadi, Ambo berangkat Patang 18 Juni menggunakan ferry Majestic. Ya, Majestic. Berangkat jam 17.30, setengah 6 bersama rekan bos ya. Bersama bos salah satu pengusaha nasional. Tiba di Singapura jam setengah 8 waktu di sana lah. Setengah 8 malam ya? Iya, setengah 8. Berarti last ferry tiba ya? Iya, last ferry. Nah, karena penumpangnya nggak banyak, jadi Ambo termasuk yang paling depan lah di meja migrasi. Nah, tiba-tiba yang di depan Ambo juga dipanggil ke official immigration, dan Ambo juga, tapi yang bos Ambo lewat gitu. Bos Ambo lewat, terus dipanggil di official itu. Nah, menunggu 15 menit baru mau didatangi oleh para petugas.
menanyakan dengan bahasa Inggris tentu. Iya, betul. Menanyakan mau kemana, bla 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 bla. Nah, Yang inti singkat kata kesimpulannya adalah menanyakan mau kemana, tujuannya apa, nginap di mana, bla bla bla. Dan itu menjawab secara normatif sesuai fakta. ya, Bahasanya Ambo besok ada meeting jam 11 mendampingi si bos ya, karena kita ada terkait investasi Singapura itu sendiri. Justru ini masalah kepentingan Singapura. Di salah satu pulau di Batam ingin menanamkan green energy, Oke. investasi solar cell, solar panel. Nah, nginap kita di Rockford Sentosa Resort. Ya. Dan sudah juga ada booking. kode booking, Sudah semua booking kita usahakan, semua Iya. terregister. betul, Oke, habis itu mereka minta ID card sampai mereka temukan, kan ada kartu jurnalis. ya, Kartu jurnalis, ambil sampai ATM tas digeledah semuanya, silakan aja, kita nggak santai aja. Nah setelah itu bolak-balik. Nah agak sedikit terjadi ketegangan ketika mereka minta handphone. Ya minta handphone kan ini privat. nah, Kalau Anda mau lihat apa yang di handphone saya harus di depan saya. Ini privat. Di negara saya aja nggak bisa sembarangan. ya, Oke. Akhirnya mereka menghargai. Mereka lihat di bedah handphone itu 8 nomor bisik-bisik lama-lama. Melihat galeri, nanya Facebook, mau nggak punya Facebook? ya, Ada yang punya Instagram. Setelah dilihat semuanya bolak-balik. 1 jam, kamu udah feeling. Nah, ini mengarah ke sesuatu. ya, Ya kita, mohon maaf Bu Des, kita alumni Lemhanas sudah belajar lah. ya, Di teori bagaimana geopolitik, intelijen segala macam kita udah belajar. Nah, gongnya baru setelah 1 jam. Dia bertanya, kamu ada masalah apa dengan polisi Indonesia? Pas awaknya, ya tadi lah nanya boleh. banyak anak buta-butanya, ya, Adalah tahu kangen. Yang jalan. Ada seorang jurnalis, ada seorang penulis, dan seorang dosen dan pengamat membuat sebuah video kritikan untuk bangsa ini karena negara demokrasi. Mungkin pemerintah hari ini rezim mereka tidak senang. Nah, akhirnya mempenjarakan Aden. Dan itu adalah keluar 1 tahun yang lalu. betul, Ambo itu keluar 27 Mei 2021. Oh ya, sih. Oke, balik ya. Balik diskusi tentang permasalahan, tentang sebuah regulasi bangsa yang dibuat oleh pemerintahan yang menurut Aden itu cacat formil. Nah, ternyata terbukti di Mahkamah Konstitusi kan inkonstitusional. betul, Nah, dan kini prosesnya masih selesai di tingkat daerah. ya, Habis itu tiba-tiba nanyo piti lah, para piti yang sego kan? Iya. Nah, piti dan uang 600.000 PT. Iya. Karena kita kan lah biasa, lebih suka ambil ATM, betul, keluar konversi dolar. betul, Itu udah tradisi. ya, Dan lampu sampung kan Pak Distributor, ang mangas warna semua kan. Ada yang orang Batam, 22 tahun dan di Batam, ya, ikut paspor yang kalimo. Nah, puluhan mungkin ratusan kali dengan Batam. Ya. Dan ada yang kasih kau tuh masalah negara. Ya, dia tidak perlu itu doh sih. Perlu ang jawab itu nih, tegasnya ya Pak Jago. Kau negari dia non-caki yang awak. Nah, enjoy sih. Nah, oke, tiba-tiba akhirnya mereka diskusi. Ambo minta sidik jari. Ketika mereka membawa aku mau ke ruangan sidik jari, ada tulisan ICA, bukan CIA ya. ya, Ambo baru paham. ICA itu semacam intelijen imigrasi itu semi Interpol lah. ya, Intelijen dunia Interpol. Ambo paham. Berarti itu dikaitkan dengan kasus-kasus Ambo yang ada di Indonesia. ya, Yang mungkin saja pemerintahan Indonesia mengeluarkan semacam notis. ya, Ya, kan biasa itu sebuah lintas negara itu Ya. melakukan pertukaran informasi dengan orang yang mungkin menurut mereka berbahaya. ya, Sampai menjelaskan ponis saya itu jangan disamakan dengan Pak Ustadz Somad. Ustadz Somad aja menurut saya itu nggak layak diperlakukan. ya, Ya, karena dia diisukan radikal tentang Ambo, tentang hanya berita berlebihan. Tapi perlakuannya seperti itu. Tapi mereka nggak bisa jawab sampai terakhir Ambo disuruh pulang. Jawabannya pulang. Pulang. Nah, Ambo diuntungkan nih kok kenapa cepat? Karena Last Ferry udah 9:30 kan. ya, Nah itu sebenarnya kalau Ustaz Somad itu lama karena betul, Ambo karena Last Ferry, kalau nggak mau penginap otomatis Ambo masuk loh. iya, Nah di situ kronologisnya nggak hanya masuk balik ya mau beli tiket. Baru tak mau tiket ke rumah ya 530.000 gini. 530.000. Akhirnya mau pulang balik ke Batam. Itu kronologis. Nggak lu bagiannya dah gitu. Untung lagi PT Bu Des. betul itu PT, tiap 600 dia, Nggak tuh ngamen lu aja. Anton. Ya. Tadi Pak Anton kan pada tuh kan tadi bersama dengan seorang teman, seorang pengusaha nasional. Pada saat pengusaha itulah masuk, masih bisa berkomunikasi dengan Pak Anton apa? Mbak ada apa namanya upaya-upaya umpamanya untuk
bisa Pak Anton balik atau beliau juga dideportasi gitu? Oh enggak, jadi aku hebat pertanyaan nih. Jadi memang mau berkomunikasi pun mau dilarang, enggak boleh ketika itu. Oh ya. Tapi mau sempat curi-curi WA, kirimkan semua hotel nama perusahaan kita, Iya. sempat dikirimkan. Cuman telepon bos Ambo, mereka dia akan jamin karena mau dibawa hanya mendampingi. Betul. Nggak peduli itu lah sih. Yang penting sih. Nah, artinya bosmu tetap jalan, sebutnya itu personal Ambo pribadi yang dimasalahkannya. Okay. Karena terregister di dalam sistem mereka, seperti yang mau bilang tadi. Betul. Ya. Orang ini berbahaya, ini perlu diawasi, kira-kira seperti itu. Luar. Di sana Soro Minang TV sadonyo, insya Allah sebentar lagi kita gali-gali balik, kita mau tarik benang merah ke belakang dengan background yang beliau sampaikan dari awal, ya kan? Maka bagi Dun Sana Soro Minang TV yang pingin berkomentar, silakan berkomentar. Mungkin saatnya Budes kita caliak-caliak dulu Pak Anton, minta izin Karena pada tuh. yang hadir nonton itu banyak dari Kanada. Ya, nah, jadi nonton kita dari Sulawesi. betul. Nah, jadi Budes kita Luar biasa Soro Minang TV, mendunia. Mendunia. Jadi, seorang nasional, tokoh Minang yang sudah menjadi tokoh nasional. ya seorang Anton Permana Datuk Hitam ya. Apalagi Urawak, kok bisa lu Urawak kan dideportasi? Pasti kan ambisi mereka itu. Betul, banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi Oke. problemanya di orang Singapura tuh kok bisa seorang Anton Permana nggak bisa lewat? Ya, sehebat apakah Anton Permana? Kan begitu pertanyaan. Tapi bukan nasional Indonesia saja yang mulai takut dengan keberadaan. Negara tetangga pun mulai risih. Gitu. Iya, oke. Silakan Budes. Yang pertama itu dari Kakak Rajo Batuah, Kanada hadir. Salam untuk sana Anton Permana. Waalaikumsalam, salam Kanada luar biasa. Dasril Jambak, mantap Soro Minang TV. Yes. Soro Minang TV mantap. Rajuman Monti Marajo, assalamualaikum Damas Raya hadir. Soro Minang TV semakin mantap. Nah, jauh dari Damas Raya. Istri tercinta menonton. Bu Pepi sedang mencari Langsung grogi ya. ayam Kemudian dari Zaldi Chan, Pak Pimpret, tokoh Minang dari Batam sekarang menjadi tokoh nasional. Bangga SMTV bisa menghadirkan beliau untuk pemirsa Suara Minang TV. Ya, bangga sekali pastinya, makanya penonton naik. Karena memang Kalau ndak Pak Anton, Budes itu ndak akan datang gini kok. Kebetulan kami pun lalamu nak bersobok. enggak. Dari pagi dijagonya WA. Diikutin perkembangan. Tapi tadi lah minta izin nak kuliah belum. Kemudian Ekanan Tari kirain dari Sulawesi. Wah, salam untuk orang Sulawesi. Kalau dari Sulawesi Pak Asbullah Sentral Pak Asbullah dari Sulawesi. Ya. Kemudian Ilyas Paufilek, penanggung jawab SMTV, tokoh Minang viral. Ya, sangat viral. Tetapi Pak host Datuk Iris tuh pengen tahu backgroundnya, kan memang orang asli Minang, asli Payakumbuh gitu kan. Perjalanan Datuk untuk Minang sendiri di Kota Batam tuh Iris ingin, karena dulu pernah kita akan mengadakan acara kajian adat dulu kan, pernah kita ingin banyak program, tapi sampai gini kan belum ada yang terlaksana. Yang pastinya seorang Anton Permana Datuk Hitam itu menjadi sorotan nasional Indonesia gitu. Tetapi apa sebenarnya tujuan Datuk itu untuk Minang sendiri gitu? Apa ada ambisi 2007 balai dulu pernah ingin mencalek gitu kan? Mana tahu ingin dikenal, kini nak main daerah mungkin lah kan? Kini lah langsung ke pusat karena Indonesia udah tahu gitu kan. Nah, Tadi pertanyaan Budes sama. Langsung tembak tupai langsung. Sudah dikenal dengan tulisan-tulisan beliau, dengan beliau seorang deklarator kami gitu kan. Kemudian beliau seorang penulis yang sangat kritikal, mengkritik pemerintah, adat gitu, kajian adat gitu. Dia sangat luar biasa. Jadi itu salah satu pengagum udah Datuk Anton Permana, karena belum sama sekolah sama dari sekolah Gadang itu. Jadi kalau cerita aja beliau, masa sih Anton Permana tuh kini itu gitu, jauh beda dari zaman sekolah itu sampai kini itu ya gitu kan. Masa sih Des gitu Anton Permana kini model itu gitu, jadi itu gitu. Nah, jadi kini beliau sudah menjadi tokoh Minang yang sangat mungkin dinantikan gebrakannya untuk Minang sendiri. Silakan Datuk. Terima kasih Wana. Pertanyaan Bu Desko yo dingin tapak kaki yo.
Jadi sebenarnya semuanya takdir Allah ya Pak. Itu yang penting. Pertama, kalau masalah aktivitas orang Minang di Batam, ya pertama mau aktif tentu di Gonjong Limo ya. Ya. Gonjong Limo itu tahun 2000-an lah dulu. Masih ingat tentang gonjang ganjing perpecahan IKSB. Betul. Ya, sehingga lahirlah Gonjong Limo di bawah kepemimpinan Pak Iskandar dulu, Iskandar Kop dan Ujang Amrinaldi ya. Itu mulai aktif di Gonjong Limo dan sempat juga ambo salah satu kandidat ketua Gema Minang tahun 2005. Ya. Tapi ketika itu umur 28 tahun Pak. Terlalu muda mana? Terlalu muda mana dan jadi ketua tim Pak Ismet dulu ya. Iya, betul. Umur 23 tahun. Ya. Terlalu muda lah ketika itu. Jadi mau tahu diri. Ya. Kita kandidatnya bertiga orang ketika itu, Pak Rudi Satya Kirti, Erzal Kurai dan Ambo. Ya, ya. Akhirnya kita bagi. Ya. Bertiga kok. Ketua, sekretaris, bendahara. Gitu. Setelah itu di IKSB Ya. itu aktif, mau salah satu wakil ketua kita ke Pak Ertos ya. Ya, Pak Ertos, Dan memang di bidang adat ketika itu. Nah, sampai kita membuat rumah gadang senter. Ya. Sananya cita-cita impian Ambo itu rumah gadang senter itu sebenarnya untuk berbuat kepada orang Minang karena apa? Rumah gadang senter ini semacam ad hoc. Jadi Ambo ingin kegiatan politik ya yang sensitif, yang sentimental itu tidak terkait dengan paguyuban. Ya. Jadi dia dikelola oleh sebuah organisasi yang mandiri, yang profesional. Nah, itu namanya rumah gadang senter. Rumah Gadang Center. Dan itu pernah kita buktikan. Ya. Caranya dulu kita rekrut berapa caleg dengan tidak ada paksaan ya tidak ada paksaan, mereka bayu seorang iuran, kamu masih tekana caleg DPRD bayu 2.800.000, Ya. caleg DPR RI maju sampai juta, caleg DPR RI DPD RI 10 juta Ya, 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 ya. dari 26 caleg iuran. Nah, iuran ini kita kumpulkan, kita rancang program, kita diskusikan mana program yang diokekan dan dilelang siapa yang mengerjakan programnya. Dulu ada 33 program. Ada Soro Dakwah Minang, orang rumah gadang di Batam TV, ada kegiatan sosial, ada buletin, ada bikin majalah, dan yang paling hebat itu dulu tim sapu rantau, tim door to door. Ya, betul. Kita baru pertama yang membuat basis TPS berbasis data orang awak. Ambo punya data orang awak ketika itu tercatat 62.000 tahun 2008 TPS orang awak. Itu cara mengidentifikasinya dasar dari tempat lahir. Ya. Nah, sampai alhamdulillah kita bisa menundukkan di PRRI, DPD RI, di provinsi ada sekitar 9 orang awak duduk ketika itu di DPR DPD RI. Setelah 2009 masuk pilkada, setelah itu kita mendukung Pak Nyat Kadir Dengan Pak Zulbahri. padahal Pak Nyat Kadir Pak Zulbahri, Ya. padahal godaan dari kandidat yang lain luar biasa. Ya. Cuma kita tetap berprinsip orang Minang untuk orang Minang. Ya. Semangat orang Minang ketika itu, tapi mau takdir berkata lain kita kalah. Ya. Setelah itu kalah, Ambo boleh kampung kuliah udah mau sampai tahun ke Padang, Payakumbuh, pilkada aja lihat di Payakumbuh, duduk lalu di kota Payakumbuh. Ya. Ada berapa kepala daerah kita dudukan di kampung, balik lagi ke Batam tahun 2016, mulai lagi langsung jadi ketua FKPPI ketika itu. Ketika mau balik sampai sekarang mau lihat ternyata sudah terjadi sebuah perubahan yang luar biasa terhadap orang Minang. Yang dulu yang menurut Ambo serba kesusahan ya, keterbatasan SDM, banyaklah Ya. keterbatasan, dan kini dengan ada Bu Des, Pak Sapri Jibar dan banyak yang mau cari generasi muda yang luar biasa, ini adalah aset dan potensi menurut Ambo. Oh. Luar biasa, iya. Penting dulu jangan kabar diskusi zaman kini buka laptop juga lu aja, enggak. Nah, itulah itu enggak santiang kan. Santiang. Iya, iya. Sering kamu dapat teror, tekanan, intimidasi dulu. Jangan untuk ada macam orang ada mbak ya. Awalnya masih duduk gitu kan. Ya. Wak mudo, ambo difitnah berbagai macam, tapi berjalan santai aja matahari. Iya. Ambo tetap membangun diri ambo, bisa melakukan untuk orang Minang, melakukan untuk orang Minang. Ya, ya, ya. Dan maaf yang menyatukan IKSB ketika terjadi perpecahan juga Gonjong Limo ketika itu. Ya. Ketika Ambo masih tim asistensi wali kota Batam. Jadi Ambo 2006 itulah tim asistensi wali kota Batam Pak Dahlan Ria ketika Ya. itu menyatukan Pak Zulbahri dengan Pak Iskandar Yaakob. Nah, itu tonggak pertama kembali lagi orang Minang eksis di bawah bendera IKSB sampai sekarang. Masya Gonjang Allah. Limo tuh di mana? Dada? Eh? Agak ditekankan Gonjang Limo tuh. Gonjong Limo yang memayungi, yang membuat acaranya halal bihalal.
Nah, ini sejarah, bukan kena Betul. tidak. Ini sejarah. Semuanya hadir yang dari Solo, semuanya hadir kita di situ. Kami batin yang tandiang, tapi kalau nyebut demo tuh kok tiba diketik kok sudahlah dibolkan kok nyemir yang lu tulisannya tuh. Gitu lo kelihatan dua urusannya. Kan gitu ya, Mas. Nah, itulah sekelumit, tapi yang jelas cinta motor orang Minang, yo sana sajalah menilai. Karena peran dulu. Betul. Silakan nilai. Dan sampai di Jakarta pun ya salah itu tetap eksis untuk orang Minang karena mau lihat apa kata Gubernur Kenzo, Minangkabau itu adalah benteng Republik. Itu menyatakan adalah Gubernur Jepang. Minangkabau adalah benteng Republik Indonesia. Itu bukan mau mengatakan, tetapi orang luar. Dan memang faktanya dari sejarah orang Minangkabau dari awal sangat mendominasi. Ya. Nah, itu saya kira. Panton. Sekitar. Rupanya Bu Desgo dek karena sama sekolah atau adik kelas ya. Ini masih penasaran profilnya Pak Anton. Itu lupa mau jawab ya. Ya. Tapi beko dulu. Wah pingin sedikit menggali tentang masalah istilah deportasi seri kedua yang terjadi terhadap tokoh nasional dari Singapura ke Batam kembali ya. Yang kita ketahui dan sanak Suara Minang TV yang pertama adalah UAS. Yang alhamdulillah kita mendapatkan klarifikasi langsung dari Bang Hendrianto pada saat kita bincang-bincang bagaimana UAS dan bagaimana kondisi UAS pada saat seminggu yang lalu lah. Rupanya kasus itu juga terjadi kepada Pak Anton Permana Dato' Hitam. Nusana Solo Minang TV Sadonyo tadi beliau sudah menyampaikan sedikit kronologi. Nah, Pak Anton, pertanyaan adalah setelah Pak Anton dideportasi sebagai seorang aktivis yang punya jaringan nasional, nampak Anton lakukan setelah itu? Apakah hanya menerima? Atau ada suatu langkah-langkah tertentu? Ya, paling tidak ada sesuatu yang membuat Pak Anton itu mendapatkan apa ya? Sebagai seorang aktivis kepuasan tersendiri pada saat ya paling tidak membuat kelepek-kelepek tanggung lah. Karena pastinya tidak hanya akan Singapura. Betul, ya. Beko akan benar, ya. Kira-kira apa langkah perasaan dan langkah Pak Anton setelah mendapatkan kasus tadi malam itu gitu? Jadi terima kasih Pak Sapilin Bahar. Jadi dalam dunia intelijen ada dikenal istilah siapa yang menguasai informasi maka dia akan mengendalikan situasi. Benar. Artinya sebenarnya dari sebelum berangkat kamu sudah persiapkan diri. Kamu sudah punya semacam feeling. Karena waktu kita nongkrong di tempat Kadeato ada seseorang orang awak jo Lia mandatua lina sama nuas loh. Kamu langsung tengok. Lado aja memperingatkan betul. Dan nah jadi sebelum berangkat kok ya? Sebelum berangkat 2 hari sebelumnya lah. Betul. Kamu sudah feeling. Jadi Kiko, yang paling kita jelaskan sini memang penolakan ataupun deportasi dari sebuah negara itu memang otorisasi negara yang bersangkutan. Cuman mengapa itu terjadi? Itu kita harus paham secara ilmu diplomasi, ilmu luar negeri dan ilmu keimigrasian. Nah, untuk belajar dari kasus UAS ya, Ambo kebetulan punya teman di imigrasi, mohon maaf sampai ke PIN pun kita kenal, ada berapa kan, Ambo setelah diskusi. Jadi di ICA tadi atau semacam intelijen imigrasi, mereka memang punya kerjasama lintas negara semacam pertukaran informasi, pertukaran informasi, data dan orang yang dicap seolah berbahaya atau yang perlu diawasi dalam tanda petik keamanan negara. Iya benar. Jadi mau udah paham itu. Jadi tidak buat apa kita ngotot kepada Singapura gitu. Untuk tetap mau masuk mau ngotot dan lagi awak lacuk Singapura Pak. Lacuk Singapura. Dan mohon maaf nih bagi mau Singapura bukan sesuatu yang menarik lagi seperti itu awal-awal dulu ya. Kalau tiba ke Batam tagakna di Bukit Senyum. Cari gedung tinggi ya. Kalau kini awak lah hafal ujung ke ujung Singapura itu kita hafal. Dan Ambo pun pergi ke Singapura memang kalau nggak urusan bisnis ngapain kan gitu. Ngapain sedang mahal dan segala berlebihan aturan di situ gitu. Nah, yang paling penting kita pahami di sini adalah setelah kita tahu permasalahan ini apa, ya sambil pulang ya, Ambo langsung pikir-pikir ya. Koneksi. Oh, berarti kejadiannya persis sama, ada notis dari pemerintahan kita terhadap melalui saluran intelijen kepada otoritas Singapura. Karena ketika di scan langsung ada penolakan. Sidik jari. Nah, ketika scan paspor. Artinya nomor paspor itu sudah tergeser termasuk notis yang diwaspadai atau berbahaya, kira-kira seperti itu.
Nah, tahu seperti itu ya buat apa kita, makanya bilang dari tadi yang langit balik di bulan Iya. Cuman yang perlu diingatkan kepada otoritas Singapura di sini adalah yang memikirkan bukan dari Ambo, Pak Ir. Justru wajah Singapura itu sendiri. Ya. Ya, mohon maaf, Singapura itu ini berada UAS itu jutaan loh. Ya. Ambo mungkin enggak sebanyak UAS lah. Tapi kalau ini terus dilakukan berulang-ulang dalam tanda petik kepada orang-orang yang beroposisi, kita buka sajalah terhadap pemerintahan Indonesia, Ya. ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Jadi secara tidak langsung Singapura itu akan membuka jati diri dia sebenarnya. Apa? Berarti Singapura negara yang anti demokrasi. Tidak pro demokrasi. Tidak pro demokrasi, dan tambah memperkuat lagi berarti segala induk oligarki di Indonesia ini memang ada di Singapura. Karena itu di bahasan dia lalu lalang, jadi orang membahas semuanya. Ketua Pak Subinang tidak patut dibahas aja. Betul. Oh, patutlah koruptor lewatnya di Singapura. Iya. Ada masalah ada. Nah sekarang gembong-gembong koruptor Indonesia itu berada di Singapura. Jadi dikaitkan kurang. Jadi menurut saya justru wajah Singapura itu sendiri yang tercoreng sekarang ini. Wajah otokrasinya lebih orang jadi tahu. Ya. Dia anti demokrasi, dia tempat berlindungnya atau bersembunyi para oligarki, ya para koruptor. Akhirnya semuanya melebar. Orang yang nggak jadi tahu. Nah, kayak kita, mohon maaf, kamu orang Minangkabau, orang Minang. Presiden pertama orang Singapura itu orang Minang. Ya. Kita ada hubungan kedekatan kultural. Jadi sense ini yang saya rasa tidak dimiliki oleh negara Singapura. Mungkin sekarang mereka berjaya karena negara kaya, tapi jangan menganggap remeh pada bahwasanya roda kekuasaan itu akan berputar. Ya. Mohon maaf, mana tahu nanti Allah menakdirkan ternyata Ustaz Somad jadi presiden. Ya, mohon maaf saya tekankan, 80% kehidupan Singapura itu bergantung pada Indonesia. Ya. Kita tahu, kita punya data itu. Singapura itu hidup dari bergantung kepada Indonesia. Ya. Nah, karena dia di backup oleh kekuatan global aja, ada Yahudi, Inggris, Amerika di belakang, dan sekarang China, itu mungkin dia menjadi besar. Ya. Tapi kalau nanti suatu saat ternyata pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang nasionalis, patriotik, mandiri, dan berani, selesai Singapura. Selesai. Saya masih ingat kata B.J. Habibie dulu, Singapura itu bagaikan noktah kecil. Gus Dur dulu ketika dia stop gas dari Natuna aja kelabakan. Nah ini yang kita takutkan melebar. Justru ini kita memikirkan Singapura itu sendiri. Kalau kita apalah, ya udah apalah seorang Anton Permana kan gitu ya. Nggak pakai Jakarta pun sekarang sejak Anies, ini bukan promosi Anies ya, udah lebih bagus daripada Singapura. Iya benar. Ya. Apa yang kita lihat Singapura? Pato Singgungango, alah, do siku kan? Iya. Pato Singgungango. Universal lah, do di mana. Lebih indah lah Indonesia golek. Jadi menurut secara tidak ada merasa dirugikan, justru mau sayangkan wajah Singapura itu sendiri di mata dunia, di mata masyarakat Indonesia, ya masyarakat Indonesia, bagaimana itu aja. Jadi dari sisi perasaan, Anton menganggap hal biasa. Biasa aja. Siapa sih Datuk Hitam kan bisa Kalau menurut dia tak hal yang biasa, tapi bangga gitu. Berarti saya ini diperhitungkan. Kalau buat desk gue bayo. Kalau kita pernah di penjara, misalnya karena ini kan juga kurang paham dalam hal itu. Misal contoh nih, karena kan bahasa yang terakhir itu alasan apa sih Anda di penjara kan gitu bahasanya gitu. Berarti kan intinya bahwa seseorang yang pernah di penjara itu adalah kriminal, ini itu melakukan tindakan kriminal. Jadi tidak boleh masuk. Emang kalau rakyat biasa yang keluar dari penjara memang nggak bisa aja masuk. Apa memang masuk juga datanya ke situ, ke seluruh imigrasi kalau mau keluar? Ya, jadi gitu, kamu udah tanya kepada satu pejabat tinggi Interpol bintang 2 tuh. Nggak perlu sebut nama lah, orang itu siapa. Kebetulan punya koneksi lah. Seharusnya terhadap pencekalan seperti Amoko, kelasnya adalah extraordinary crime. Jadi kasus-kasus hukum yang luar biasa. Misalnya terorisme, penjahat kemanusiaan, ada penjahat lingkungan, atau penggablangan pajak. Seharusnya orang-orang seperti itu. Kalau saya apa? Mohon maaf, Ambo pun di penjara tidak ada dibilang kamu kasus hukum. Gelar Ambo itu tahanan politik. Artinya kan bukan kasus hukum. Polisi sendiri ngomong Ambo tahanan politik, bukan orang lain. Ini faktanya. Ambo ini tahanan politik. Jadi bukan terorisme. Bukan terorisme, bukan apa lagi. Hanya kan udah pasal 15 tadi. Hanya menyebarkan berita yang berlebih-lebihan. Nah, tapi kembali kata kalau orang melihat penjara kok Pak beda Pak. Awak pernah berada pada titik level yang luar biasa. Ya, tapi karena niat kita ada suatu perjuangan, ya menghadapi aja. Insya Allah adalah konsekuensi lebih parah lah Tan Malaka. Lebih tahu lah anak Sirhamka yang masukkan penjara atau pejuang-pejuang terdahulu. Sengenik nih gitu, senginuk jangan pejuang kan. Gitu, Oke. Terus anak Saudara Minang TV benar-benar bagaimana seorang
Anton Permana Datuk Itam mewarisi semangat para pejuang kita Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat dari dulu ya. Bahkan beliau menyampaikan di sana sengenek dari rason orang banyak pejuang-pejuang Indonesia dari Sumatera Barat yang diusir di apa namanya, bahkan dibunuh ya. Jadi apa yang Pak Anton rasakan mulai dari Panjaro selama berapa bulan itu? 7,5 bulan. 7,5 bulan sampai dideportasi oleh orang dari negara Singapura, itu bukan apa-apanya dari pejuang-pejuang Indonesia berasal dari Sumatera Barat ya. Pak Anton, masih ada? Yes, ada yang baru? Cuma menyampaikan mantap dari ujung Padang Yayat Abu Satria. Wah, oke. Kemudian ada Pak M, Assalamualaikum, Bujang 9 hadir. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton. Banyak ya penggemar SMTV luar biasa. Pak Anton. Karena seorang Anton Permana. Ya, sudah kok subscriber wah nanya aku 1.000. Dan salah satu setelah itu kita harus bisik-bisik Pak Host. Banyak yang bisa kita ambil dari Oh iya. Bahkan tadi sudah mulai kita sedikit berbincang untuk Pak Anton berbagi tentang kajian-kajian adat di SMTV. Siap nggak Pak Anton? Insya Allah. Insya Allah. Pernah diwacanakan Ya. tapi belum kesampaian. Pak Anton, pada saat berada ya, walaupun dalam tanda petik di mata orang berada di titik puncak, itu hal yang negatif menurut pandangan orang tertentu. Karena Pak Anton sudah masuk ke level tokoh nasional, tapi bagi seorang aktivis ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, kebanggaan yang dimiliki oleh seorang Anton Permana Datuk Itam itu sendiri. Nah, di dalam pergaulan teman-teman aktivis nasional tersebut, apakah memang Pak Anton cara kasarnya lai banyak yo tokoh-tokoh nasional wah menurut pandangan Pak Anton benar-benar punya idealisme membuat Indonesia kok gimana gitu ya, geramnya menjadi banyakkah orang-orang yang seperti itu, yang seorang orang seperti Pak Anton di tingkat nasional itu, yang sehingga Pak Anton berada dalam sebuah lingkungan yang kayaknya nyaman Pak Anton berada di posisi itu gitu. Ya kan nyaman tuh berada di lingkungan teman-teman yang memang dalam satu perjuangan gitu. Ya terima kasih, luar biasa. Bukan nyaman sebenarnya. Nah. Karena ketakutan kita terhadap masa depan bangsa ini itu lebih besar daripada hanya sekedar risiko konsekuensi yang kita hadapi. Karena memang ambo dididik, dilatih, kuliah, belajar, memang bidang ambo mengelola negara. Tentang ilmu pemerintahan, baik di mana tentang ilmu hukum. Jadi ambo capture pemerintahan, roda pemerintahan sekarang ini ambo lihat sendiri memang sudah sangat banyak penyimpangan. Nah, terkait tentang tokoh nasional sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak luar biasa. Kalau melihat Facebook, ambo ada Facebook IG, itu mau keliling taruh. Undangan ambo itu Pak, itu tiap minggu dari seluruh Indonesia. Jawa Timur, Jogja, ambo terus keliling. Boleh tanya ini isi yang mau nonton itu, di undangan itu baik dari pesantren, baik kampus, komunitas-komunitas, kelompok-kelompok itu penuh undangan untuk mendiskusikan bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Nah, tidak hanya di KAMI ya, tidak hanya di kami. Ya, di kami. Tapi banyak pesantren-pesantren dan juga kelompok-kelompok kekuatan Islam yang nasionalis, Purna Irawan apalagi, ya, kelompok-kelompok profesional yang semuanya ya secara fikrah, secara pemandangan kita sama. Bagaimana nasib bangsa ini sudah sangat darurat sebenarnya gitu. Kalau ada saat ini yang menyatakan bangsa ini baik-baik saja, ya mohon maaf, dia pasti adalah orang bagian dari masalah itu sendiri gitu saja. Artinya itu. Ya. Jadi ya karena ini sudah semua tekad kita, ya, semua sudah semangat juang kita untuk memperbaiki bangsa ini. Seorang aktivis itu kemewahannya bukan pada jabatan, bukan pada kemewahan, tapi kemewahan seorang aktivis itu adalah ketika dia mempertahankan idealisme. Itu Tan Malaka ngecek namo, mau niru kecek Tan Malaka. Bukan orang perkubuhan mau dia saya. Kan lo lihat. Jadi kemauan seorang aktivis itu adalah ketika dia mempertahankan dan memperjuangkan sebuah nilai kebenaran. Itulah kemauan seorang aktivis. Kalau godaan
bujukan, Ya. itu udah banyak yang menawarkan